janji ini dilanggar oleh orang Israel. Tapi tidak mati-mati tuh. Tetap aja diampuni lagi. Nanti diucapkan lagi. Kalau kita bilang kalau beli laptop itu kan sekarang udah include, udah ada software, Word dan semacamnya gitu kan. Jadi satu kesatuan itu sudah ada diberikan oleh Abraham, bukan eksklusif untuk Abraham dan bangsa Israel, tapi memang sifatnya adalah sifat universal. Yang membatasi panjang sabarnya kasih Allah itu bukan Allah, tapi manusia itu sendiri. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yosef Surahman Sitomeang sebagai host diskusi Sekolah Sabat. Dan program diskusi kita akan ditemani oleh bintang tamu, yaitu Saudara Norman dan juga Pendeta David Panjaitan. Shalom Brother Norman. Shalom Pendeta. Gak usah lagi perkenalan ya. Udah kenal kan sama semuanya. Pertanyaannya adalah, pernah nggak ada janji yang diingkari? Nah, lalu bagaimana dengan permasalahannya? Silahkan, brother. Oke, shalom, saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Janji diingkari kayaknya sih banyak ya. Cukup banyak ya. Ya yang jadi permasalahannya adalah setelah janji itu diingkari gitu kan, bagaimana mengembalikannya. Contohnya kayak ya beberapa waktu yang lalu, waktu KKR Pemuda di sini, janjinya jam 5 sudah tiba, tapi karena satu dan lain hal, jadi setengah 6 baru tiba dan harus dites dulu kan, segala macam untuk bisa masuk ke ruangan absen untuk bisa live pada satu. Jadi ya konsekuensinya adalah semua serba terburu-buru gitu. Jadi belum sempat di briefing, belum sempat baca segala macam. Cuman mengatasinya adalah dengan ya bagaimana supaya membiasakan diri gitu loh. Oke, yang penting nggak terjadilah hal-hal yang sampai meminimalisir hal-hal yang. Tapi kalau janji kepada pasangan, belum dulu ya, bahaya nanti ya. Belum. Banyak saksi soalnya di TV sana, di rumah. Silakan Pendeta Panjaitan dengan pertanyaan yang sama. Sering lah ya, manusiawi. Cuman saya punya pemikiran gini, Norman. Janji adalah hutang harus dibayar, kan begitu. Tapi kan kita bisa nego reschedule pembayaran. Jadi kalaupun sudah janji, kadang bisa saja tidak ditepati oleh karena ada halangan-halangan yang di luar dugaan kita. Ya, contohnya janji pulang ke rumah cepat, mau ngajak anak jalan-jalan contohnya, rapat tidak selesai-selesai. Apa mau dibilang? Kira-kira seperti itulah situasinya. Baik, terima kasih Pendeta. Untuk ayat inti dan juga doa buka, silakan Saudara Norman. Ayat hafal kita terdapat dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, jadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan Mega pada saat ini. Bapa, kami kembali berkumpul di sini untuk mendiskusikan Sekolah Sabat. Kiranya apa yang kami diskusikan di sini mendapat jadi satu berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi juga pemirsa yang mendengarkan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk Pendeta Muda Joseph dan Pendeta David Panjaitan yang ada di sini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin diskusi ini dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran kita judulnya adalah perjanjian kekal. Dan ayat yang disampaikan adalah Kejadian 17 ayat 7. Ini disampaikan oleh Allah kepada Abraham
Dan tentu perjanjian ini diulang kembali kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada Israel, generasi kedua dalam konteks kitab Ulangan. Lalu disebutkan di dalam Wahyu 14 ayat 6, ini kita sangat fasih ya dengan ayat ini, pekabaran malaikat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Perjanjian kekal yang di sini adalah Tuhan akan menjadi Allahmu, Allahnya umat, dan kita menjadi umat Allah. Bisa enggak perjanjian ini menjadi batal, pendeta? Atau yang mana sih umat Tuhan yang terikat dengan perjanjian ini? Orang yang mana, umat yang mana, agama apa, pendeta? Boleh untuk dikasih tanggapan, pendeta? Bisa batal, bisa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang membatalkan? Kalau perjanjian itu kan dua belah pihak, ada sepakati. Nah, siapa pihak yang mengingkari? Ya itulah yang batal perjanjian itu kan. Nah, dalam hal ini kan dari segi pelajaran Alkitab kita, ya, bangsa Israel badani kan mengingkari itu semua. Ya, betul. Ya, sampai mereka ditawan, sampai akhirnya menurut keyakinan kita sampai ke masa Stefanus dilempari, barulah perjanjian itu diperbaharui menjadi bangsa Israel secara apa? Secara rohani. Jadi kalau ditanya agamanya apa, jawaban saya adalah agama yang mengikuti aturan perjanjian itu. Siapa itu silahkan dicari. Ya istilahnya search engine-nya silakan dicari lah. Oke. Kriterianya apa, lalu kalau cocok, kira-kira seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau membicara masalah doktrin, tidak ada doktrin yang sempurna. Inilah yang terbaik untuk saat ini. Besok-besok bisa jadi ada yang lebih baik lagi. Ya, ada yang lebih baik. Itu tanggapan saya. Baik. Berarti apakah kejadian 17 ayat 7 ini secara konteks sudah batal atau bagaimana? Nanti boleh dilanjutkan, pendeta, karena berhubung waktu kita untuk break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan langsung pendeta Panjaitan untuk menanggapinya. Secara bangsa ya batal ya. Batal ya. Kan mereka tidak setia. Tetapi secara rohani, karena di buku perjanjian baru katakan kan, bahwa siapa saja mengikuti apa yang Tuhan katakan, itu akan dikatakan menjadi keturunan siapa? Abraham. Dulu sunat secara badani, sekarang sunat secara rohani, secara hati. Oke, terima kasih pendeta Panjaitan. Silakan Brother Norman untuk pelajaran hari Minggu. Hari Minggu, judulnya Perjanjian dan Injil. Sekolah sahabat kita membuka dengan perjanjian dan Injil itu merupakan satu kesatuan gitu kan. Walaupun perjanjian itu dari zamannya Nuh sudah ada gitu kan, dan Injil juga bahkan sebelum bangsa itu terbentuk juga sudah ada, tapi antara perjanjian dan Injil, kalau sekolah sahabat kita bilang itu satu kesatuan. Sekolah sahabat dibilang kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Dan kalau berbicara mengenai iman, maka berbicara kembali mengenai Abraham. Ya, Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini kan adalah orang yang menurut kita pun juga ini orang yang istimewa gitu kan. Kapan lagi ada orang yang selain Musa nih, sebelum Musa bisa negosiasi berapa orang yang bisa diselamatkan dari sebuah kota yang sudah mau dihancurkan gitu kan.
bisa negosiasi panjang. Kapan lagi ada orang sebelum bangsa Israel terbentuk yang bahkan Tuhan bilang korbankan anak, dia pergi korbankan anaknya. Kapan lagi ada orang yang percaya bahwa di umurnya yang sudah mendekati usia senja pun masih diberikan anak gitu kan. Jadi ini Bapak Abraham merupakan bapak yang begitu istimewa, yang menurut saya pribadi pun ini orang yang cukup istimewa. Nah, uniknya adalah di sekolah sahabat kita diingatkan kembali bahwa ini Bapak Abraham ini dia kan diperhitungkan benar itu bukan karena dia menuruti hukum-hukum Tuhan, itu bukan hanya itu, tapi oleh karena oleh karena imannya dia kepada Tuhan, makanya dia diperhitungkan benar. Kalau kita baca di alinea ketiga, Paulus mengangkat tema ini di kesempatan lain dalam Galatia 3:6, di mana dia kembali mengutip dari Kejadian 15 ayat 6 tentang bagaimana iman Abraham diperhitungkan baginya sebagai kebenaran, dan merujuk kembali kepada janji yang pertama kali dibuat kepada Abraham, bagaimana semua bangsa akan diberkati melalui keturunannya. Janji dalam perjanjian itu dibuat untuk semua, baik bagi Yahudi maupun bagi orang kafir yang hidup oleh iman, dan dengan demikian dibenarkan oleh iman dan bukan karena melakukan hukum. Bagaimanapun ketatnya mereka diwajibkan untuk menurut hukum berdasarkan perjanjian itu. Jadi diingatkan kembali bahwa perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham yang sudah include ada, kalau kita bilang kalau beli laptop itu kan sekarang udah include, udah ada software Word dan semacamnya gitu kan. Jadi satu kesatuan itu sudah ada diberikan oleh Abraham, bukan eksklusif untuk Abraham dan bangsa Israel, tapi memang sifatnya adalah sifat universal. Kembali lagi ke sekolah sahabat kita di alinea terakhir. Ketika Yeremia membahas tentang perjanjian yang baru, dia melakukan hal itu dalam konteks hukum. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di mana menggambarkan kembali bahasa yang tertulis dalam kitab Imamat, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Perjanjian yang dibentuk sekali lagi bukanlah perjanjian yang mengikat hanya satu orang, tapi ini sifatnya universal, di mana ada Allah di sana dan kita umat manusia yang punya satu ikatan istimewa seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Tapi ada yang membuat saya tertarik di sini. Dari subjudulnya dikatakan perjanjian dan Injil. Nah, Injil merujuk kepada perjanjian baru, bukan begitu pendeta ya? Dan banyak Kristen katakan, ya yang lama, perjanjian lama itu sudah tidak kepake. Ada perjanjian baru, ada Injil yang sekarang kita pegang. Nah, apakah begitu pandangan kekristenan terhadap Alkitab sekarang ini? Membedakan yang lama sudah lama, tidak dipakai lagi, yang sekarang dipakai adalah Injil itu sebagai perjanjian baru. Bagaimana, pendeta atau saudara Norman? Silakan ditanggapi. Bedakan New Testament dengan Old Testament. Bedakan Gospel dengan buku Injil, itu berbeda. Yang dibicarakan di sini adalah Gospel. Good spell, kabar baik, good news. Jadi good news ini sudah ada, atau good news ini ada di Old Testament dan di New Testament. Oke. Di Old Testament itu sejak di Taman Eden akan ada juru selamat. Ya, dengan berbagai situasi yang terjadi, berbagai bentuk, dan itu distrukturisasikan lebih lengkap itu zaman Nuh ya, zaman Musa. Itu Keluaran 25 ayat 8, itu sistem Ka'bah. Nah, di perjanjian baru New Testament itu sudah datang juru selamat. Itulah kedatangan yang pertama. Nah, kalau merujuk kepada kedatangan pertama, buku Mika, buku Yesaya, buku Jeremia juga merujuk kepada kedatangan juru selamat dengan istilah satu kata, itu Immanuel. Nah, itu linknya.
Nah, kalau ada orang katakan bahwa perjanjian Old Testament itu sudah tidak perlu, yang diperlukan adalah New Testament, menurut saya itu kurang tepat ya, bukan salah, kurang tepat. Kenapa? New Testament itu bukan hanya 4 buku Injil. New Testament itu dari buku Matius sampai Wahyu. Itu New Testament. Sulit rasanya kita mengerti buku Ibrani kalau kita tidak mempelajari buku Imamat. Sulit rasanya. Sulit rasanya kita mengerti, mempelajari buku Wahyu kalau kita tidak mempelajari buku Daniel lebih dahulu. Betul. Nah, lalu sulit rasanya mengerti tentang apa yang dibaca oleh Sida-Sida. Ingat dengan Filipus itu? Karena yang dibaca adalah buku apa? Yesaya. Yesaya. Buku Karena perjanjian lama. Perjanjian Old Testament, New Old Testament. Betul. Jadi kembali bedakan Old Testament, New Testament, Gospel, ya, Good Spell, kabar baik, dengan 4 buku Injil. Kenapa dikatakan buku Injil? Karena keempat itu banyak menceritakan tentang pengalaman Yesus. Walaupun di buku-buku yang lain ada juga, seperti tulisan Paulus. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya pendeta. Waktu kita sudah menandakan untuk break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi di pelajaran hari Senin, subjudulnya adalah Perjanjian dan Israel. Tuhan katakan dalam Ulangan 9 ayat 5, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu sebabnya ketika orang Israel berbicara tentang perjanjian, tentang mereka ini adalah umat pilihan, tentang siapa Allah yang mereka sembah, mereka selalu memasukkan 3 nama tersebut, pendeta. Betul ya? Abraham, Ishak, Yakub. Karena memang Israel ini dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Lalu dalam urusan Musa, ini paragraf kedua, dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya. Jadi tidak terlepas juga ketika Musa juga dia sampaikan bahwa inilah janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengenai kata perjanjian, yang saya ingat dari pelajaran di kelas teologi, pendeta sudah tahu juga ya, bahwa itu adalah unsur kata memotong, potong gitu. Jadi ketika mengadakan sebuah perjanjian, orang Israel kuno akan berpikir siapa yang tidak atau dia membatalkan perjanjian secara sepihak, ya tanpa ada persetujuan, maka dia akan potong, dia akan dihukum mati. Ya, makanya ketika mendengar janji atau perjanjian itu pasti serius. Ya, beda dengan pertanyaan tadi di awal, banyak janji-janji manis yang telah kita langgar begitu ya. Tetapi kalau dari unsur katanya janji, perjanjian dalam Ibrani kuno itu sebuah hal yang sangat serius. Mengibaratkan sebuah pemotongan atas satu benda ya, dari unsur katanya, makanya ketika melanggar hukuman mati yang terjadi. Nah, kalau begitu, bukankah sudah banyak sekali, pendeta,
janji ini dilanggar oleh orang Israel. Tapi tidak mati-mati tuh. Tetap aja diampuni lagi. Nanti diucapkan lagi, inilah perjanjian kita. Orang Israel bilang, siap Tuhan, kami akan menuruti hukum-Mu. Tapi balik-balik lagi. Akhirnya saya bingung juga nih pendeta, kok bisa terjadi seperti itu? Padahal kata perjanjian tadi yang kita pelajari di bahasa Ibrani itu artinya betul-betul serius, akan terpotong siapa yang melanggar perjanjian tersebut. Bagaimana tanggapannya pendeta? Baik, saya coba buka Alkitab elektronik saya di sini yang saya bawa. Dari Kejadian 17 ayat 7 ini ya. Saya klik di sini yang covenant. Covenant itu kan perjanjian kan? Ya, betul. Covenant. Lalu saya baca di sini Ancient Hebrew. Ancient Hebrew dari pictograph. Pictograph itu adalah mempelajari huruf-huruf berdasarkan oleh gambar-gambar. Pictograph. Jadi gambarnya di sini adalah fit. Ya, BR, tulisannya itu BR. Yang pertama itu gambar tenda dengan gambar kepala, covenant, yang artinya tenda itu adalah tempat orang tinggal, kepala itu adalah pemimpin daripada apa? Rumah tangga itu. Jadi covenant itu artinya adalah akan ada yang memberikan kehidupan kepada bangsa itu. Kenapa seperti itu? Karena merujuk kepada di dalam buku Kejadian. Ya, betul. Kan begitu. Diawali memang di Adam dan Hawa diawali di situ. Akan ada juru selamat, tapi ditulis di Kejadian 17 ayat 7. Nah, merujuk apa yang ditanya oleh Yosef tadi, itu memotong kulit katan daripada Ishak. Karena Ismail juga kalau tidak salah dipotong kulit katannya. Sunat. Termasuk orang-orang di sana. 8 hari dan Yesus juga lakukan itu. Itu membuktikan perjanjian itu diikat. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa sekarang, itu meterainya. Kalau udah saya terjemahkan dalam bahasa sekarang ya. Ya. Itu adalah apa? Meterainya. Dulu 6.000, sekarang 10.000 kan. Dan naik ya. 10.000. Nanti bisa 100.000 nih pendeta. Ya, nanti bisa berubah. Tapi tetap intinya ada sesuatu yang diikat. Makanya dikatakan perjanjian darah, kan itu. Darah itu adalah apa? Kehidupan. Nah, tadi pertanyaan dari Yosef adalah, kok berulang-ulang? Betul. Kok bisa begitu ya? Dan Yosef katakan bingung, ya memang kita bingung melihat kasih Allah itu yang panjang sabar. Tetapi yang mau saya katakan adalah, yang membatasi panjang sabarnya kasih Allah itu bukan Allah, tapi manusia itu sendiri. Kalau saya boleh ilustrasikan, kita pakai pakaian nih kan, lalu pakaian kita setelah kita pakai, lalu kita cuci kan. Nah, merek sabun cucinya ya terserah kita masing-masing. Alat cucinya terserah kita masing-masing. Mau pakai tangan, mau pakai mesin cuci, itu terserah. Nah, pakaian itu tidak bisa dibersihkan bukan karena alat cuci, apakah itu mesin cuci, papan cucian, sabun, tidak sanggup membersihkan itu. Bukan tidak sanggup, bukan tidak berfungsi, tetapi karena kain itu memang tidak bisa dibersihkan lagi. Warnanya udah beda memang Udah pendeta beda. ya. Ya, jadi karena bangsa Israel itu memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya sudahlah gitu. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, menurut keyakinan kita, bangsa Israel dipilih secara badani itu berakhir sejak Stefanus dilempari. Setelah itu Israel secara apa? Rohani dipilih untuk menjadi juru kabar ya, menjadi duta-dutanya. Tetapi keselamatan itu untuk seluruh apa? Seluruh manusia. Kira-kira itu tanggapannya. Baik, terima kasih pendeta Panjaitan atas tanggapannya. Pemirsa yang di rumah, waktu untuk break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat.
Pelajaran hari Selasa akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan. Silakan Pendeta. Ya, satu pekan ini kita banyak bicara tentang perjanjian ya. Perjanjian dan Injil, perjanjian dan Israel. Nah, sekarang kitab perjanjian, The Book of Covenant. Kalau nanti kalian menikah, di gereja diberkati, lalu ke catatan sipil, ada yang namanya buku nikah. Itu dari catatan sipil, buku nikah. Lalu kalau dari gereja ada namanya surat nikah. Ada juga disebut surat keterangan berkeluarga. Itu lain cerita, tapi intinya ada. Nah, waktu Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, ada bukunya ya. Ada alat pegangannya. Makanya disebut dua loh batu. Dua loh batu. Dan selalu saya sering katakan, itu ada dua contoh seperti inilah. 1 sampai 4, 5 sampai 6. 5 sampai 10. Tidak sebaliknya. Jadi prakteknya satu untuk Tuhan, satu untuk manusia. Kalau buku Yesaya katakan Tuhan itu adalah pengantin pria, ini adalah apa? Pengantin wanita. Itulah sebutan kitab perjanjian atau disebut dengan istilah apa? Berit. Perjanjian. Ya, berit. Itu pengertian apa? Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Ibrani. Nah, perjanjian ini ada, ini yang menarik nih. Di alinea paling bawah sebelum bold Ulangan 5 ayat 3. Sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam satu perjanjian, berit. Ya kan? Untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabatan tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat apa? Manusia. Umat manusia. Jadi sebelum kita ada, sebelum bumi diciptakan, sudah ada berit itu, Plan sudah B ada ya, Sir? covenant itu. Nah, dengan berjalannya waktu itu harus dibukukan, harus ditulis. Ya, dengan bertambahnya administrasi itu juga harus apa? Harus dibuat. Seharusnya kita itu tidak takut dengan situasi yang terjadi sekarang. Kenapa? Jelas ini kan? Alfa dan Omega jilid 6 halaman 492. Sebelum dunia ini ada, sudah ada covenant itu. Apa? Yang saya katakan tadi istilahnya apa? BR itu. BR dalam bahasa ininya tulisan kan kalau bahasa Ibrani itu kan hanya konsonan semua kan, bra, bir. Lalu ini ada turunan-turunannya. Itu gambar tenda dengan kepala. Artinya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sudah ada solusi yang dibuat. Bagaimana caranya membuat manusia ini yang jatuh ke dalam dosa, yang upahnya adalah kematian, akan mendapatkan hidup kembali. Karena covenant, berit itu, intinya adalah kehidupan. Dan itu dibukukan. Jadi, kalau saya boleh urut-urutkan, waktu di Gunung Sinai, ya di sini ada istilahnya yang lain kan, selain Gunung Sinai itu, Tuhan berikan apa? Ini loh, 10 hukum. Lalu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, itu kembali diulangi supaya mereka ingat bahwa berit, covenant itu, kehidupan itu akan menjadi bagian mereka kalau perjanjian ini tetap dijaga bersama. Baik. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Ya. Sedikit lagi yang menarik perhatian adalah Kristus sebagai juru selamat, ya, atau pengaku umat manusia kalau dalam bahasa di sekolah sahabat kita. Ini sudah menjadi perjanjian
pada saat Tuhan sampaikan kepada Adam, keturunanmu akan meremukkan kepala ular tersebut dan ular tersebut akan meremukkan tumit keturunanmu. Mengapa? Faktanya, justru orang Yahudi atau orang yang menerima perjanjian ini sendiri, mayoritas tidak mengakui bahwa Yesus itu yang sudah dijanjikan, pendeta, sebagai penebus, sebagai Mesias. Kira-kira ada nggak yang pendeta pernah pelajari atau ketahui, apa sih alasan kenapa orang Yahudi sampai tidak menerima? Oke. Pertama, janji itu bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua umat manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada apa sih dengan orang-orang keturunan Abraham ini? Jadi Tuhan memilih mereka untuk menjadi duta-dutanya. Seperti yang kita pelajari pekan lalu, orang Kanaan mempunyai kesempatan 40 tahun lebih awal untuk melihat kehidupan orang Israel agar mereka berubah. Ternyata tidak. Artinya yang salah bukan dutanya, tetapi orang yang melihatnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa orang itu menolak? Nah, di sini permasalahannya. Mana lebih kita utamakan, knowledge atau faith? Kan di situ masalahnya. Nah, umumnya orang-orang itu tidak menerima, umumnya orang-orang itu tidak menerima kehadiran Yesus sebagai juru selamat itu. Knowledge mereka bertentangan dengan iman mereka. Kan dibilang akan datang raja, king, lahir di kandang domba, impossible. King, Anak tukang kayu lagi. anak tukang kayu, king, no. Itu satu. Yang kedua, bisa saja masalah pendapatan, ya bisa saja, saya tidak tahu juga. Ya, buktinya apa? Kan itu yang terjadi antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis, kan? Ya. Kan tadinya murid-murid Yohanes Pembaptis kan pindah menjadi murid Yesus. Kan ngadu nih muridnya sama Yohanes Pembaptis, kan? Ya. Pada ke sana tuh. Apa Yohanes Pembaptis bilang? Biarlah dia semakin bertambah-tambah, besar. aku berkurang-kurang. Kan ngeri rasanya. Dulu kita punya pengikut banyak, tiba-tiba hilang pindah ke sana. Kira-kira itu yang boleh saya tanggapi sedikit dari. Baik, terima kasih banyak pendeta. Semoga kita semua, pemirsa dan saya, tidak menjadi bagian orang Yahudi yang menolak perjanjian kekal, ya, perjanjian keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran hari Rabu yang dibawakan oleh Saudara Norman. Silakan. Rabu, judulnya Umatnya yang Khusus. Kembali fokusnya, kameranya ini kembali kepada bangsa Israel dan Musa, gitu kan. Di pelajaran pekan lalu kita sudah sama-sama belajar, juga pendeta juga sudah kasih tahu kan, 40 tahun nih bangsa Israel sebagai duta gitu untuk bangsa-bangsa sekitarnya. Selama itu juga bangsa-bangsa di sekitarnya menolak gitu loh. Banyak yang menolak kebenaran itu gitu kan. Kalau sahabat kita membuka dengan bagaimana seharusnya bangsa Israel itu merupakan pusat dari penyembahan kepada Tuhan ketimbang penyembahan-penyembahan yang tanda kutip berbeda, yang salah gitu loh. Bangsa-bangsa di sekitarnya itu, ya kalau kita bilang nih rada aneh memang ya, maksudnya anaknya dikorbankan, apa segala macam lah perbuatannya, dan bangsa Tuhan menunjuk bangsa Israel itu untuk mengatakan nggak gini loh cara mainnya loh, bukan begini loh cara mainnya. Nah, bahkan Tuhan mengingatkan lagi melalui Musa dalam Ulangan 18 ayat 9 bahwa kalau sampai sudah masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Tuhan sudah ingatkan, ketika nanti sampai nih,
istilahnya ya, begitu sampai di tempat, gak usah kelakuannya, nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah aneh-aneh deh, udah turutin aja apa yang Tuhan minta gitu kan, karena ya itu kelakuan bangsa di sekitarnya itu apa ya dibilangnya ya, pada saat itu ya abnormal gitu, mempersembahkan anak lah, melakukan hal-hal kekejian yang memang menurut Tuhan tuh sudah sampai di titik yang bikin kesel, bikin gemes. Lagi sekolah sahabat kita mengingatkan bahwa bahkan perjanjian ini antara Allah dan Israel ini, antara Allah dan umatnya itu sampai diingatkan ulang-ulang. Dalam Ulangan 26 ayat 16 sampai 19 bahkan ini kembali lagi diingatkan bahwa ini loh, ada loh perjanjian yang telah dibuat gitu, yang telah kita buat. Kalau kita baca antara ayat 18 dan 19, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ada perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan, yang mengingatkan bahwa jangan sampai seperti bangsa di sana, saya akan kasih sesuatu yang lebih baik. Saya berikan sesuatu yang lebih baik dengan catatan, kamu menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa di sekitar. Musa sudah ingatkan, bahkan ditekankan lagi di Ulangan 26 ini bahwa hiduplah sesuai dengan ketetapan Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekolah sahabat kita di alinea terakhir dikatakan bahwa betapa mengagumkan ketika Musa memulai 4 ayat ini dengan kata-kata hari ini sama dengan saat ini. Sekali lagi, Allah memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Selama ini dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal ini, seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa perlu berkomitmen pada saat ini. Sekali lagi, untuk menjadi setia, kudus, dan umat khusus, yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Allah mau bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang menjadi titik terang bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya, walaupun kita tahu tidak semua bangsa-bangsa di sekitarnya pada akhirnya setuju dengan hal ini gitu loh. Tapi setidaknya Allah mau, ini loh, ada loh bangsa yang sebenarnya bisa kamu lihat sebagai batu penjurumu gitu, sebagai tangga untuk mengenal lebih dekat kepada Tuhan. Saya mau bold di alinea terakhir, paragraf terakhir. Dalam sebuah pemikiran nyata, mereka bukan hanya memiliki kebenaran zaman ini, tetapi mereka dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus, kebenaran yaitu dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 6 yang akan datang. Jadi hari Rabu ini mengingatkan kita bahwa bangsa Israel pernah ditunjuk sebagai bangsa yang khusus, umat yang khusus, diperingatkan berulang-ulang jangan sampai seperti bangsa di sekitarnya. Maka hal yang sama juga seharusnya berlaku kepada kita. Jangan sampai kita yang sudah dibilang bangsa Israel rohani, diingatkan berulang-ulang kali, malah menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti itu. Baik, di sini ada kalimat yang menarik. Dikatakan betapa mengagumkan ketika Musa memulai 4 ayat ini dengan kata-kata hari ini. Ya, jadi kalau mau bertobat hari ini. Pilih, kamu mau pilih siapa? Tuhan atau dewa-dewa asing begitu ya. Putuskan hari ini. Sementara kalau kita bikin KKR panjang ya. Apalagi Hope Channel setiap minggu ini selalu ada KKR. Jadi orang juga kalau mau bertobat, oh masih ada kok hari kesekian. Tapi harusnya pertobatan itu harus diputuskan hari ini. Benar demikian, pendeta? Ya. Kenapa dibilang hari ini? Itu artinya penting. Lalu kenapa kenyataannya ya banyak yang menunda dan nggak terjadi ya? Kenapa juga sih? Oke. Jadi begini. Contoh. Kita satu tim. Lalu Norman kita angkat menjadi ketua tim. Lalu dia katakan kepada kita bertiga,
hari ini kalian harus ingat, besok tugas harus dikumpulkan. Urgensinya tugas harus dikumpulkan, harus kita mengerti bersama dengan istilah hari ini. Maka hasil daripada mengumpulkan tugas besok itu akan dinikmati oleh kita bersama. Nah, pada waktu Norman katakan hari ini, saya katakan besok harus dikumpulkan. Kalau salah satu dari kita tidak menganggap bahwa kata hari ini sebuah urgensi, ya kita cuek. Lalu, setelah salah satu dari kita cuek, lalu kita tidak kumpulkan besok, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Nah, sama seperti KKR tadi itu. Hari ini. Jadi, si pembicara katakan bahwa ini adalah pekabaran yang penting. Urgensinya itu nggak bisa ditunda. Nah, tergantung orang yang mendengarnya. Apakah mempunyai pengertian yang sama dengan sebutan kata hari ini. Nah, Musa mengatakan itu mengharapkan, dia berharap bangsa itu semua mengerti urgensinya, recommitment tentang perjanjian itu. Ya, contohnya, atau nanti aja dilanjutkan lagi, waktu sudah habis. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Panjaitan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Silakan dilanjut, Pendeta Panjaitan. Ini contoh saja, kalau ada dua pihak berjanji, lalu salah satu mengingkari perjanjian itu, lalu ketemu lagi berjanji lagi, kan di situ hari ini saya berjanji. Memang kata hari ini itu jarang disebut, tapi ditulis di bawah Jakarta tanggal sekian bulan sekian tahun 2021. Itu menyatakan bahwa serius, ini perjanjian itu serius gitu loh. Makanya ada apa? Tanggal, sama seperti mengirim surat kan. Ya. Contohnya Norman Tambunan, Jakarta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Artinya itu, kalau nggak ada tanggal itu, ini serius nggak sih suratnya? Jangan-jangan itu diari aja yang ditulis. Diari aja ada tanggalnya, hanya penting gitu. Jadi kata hari ini itu menunjukkan penting, dan itu akan bermanfaat kalau kedua belah pihak itu mengerti betapa pentingnya penting itu. Betapa pentingnya penting itu ya. Luar biasa, Pendeta Panjaitan. Kita akan lanjutkan di hari Kamis dengan subjudul gambaran-gambaran lain. Ada beberapa ayat yang menarik di sini. Ulangan 8 ayat 5, Ulangan 14 ayat 1, dan Ulangan 32 ayat 6, 18 sampai 20. Di situ disebut sebuah ilustrasi. Tuhan katakan, aku bapamu dan kamu anakku. Ya, jadi seperti hubungan bapa dengan anak yang kita bertuhan ini ya. Lalu dalam Ulangan 4 ayat 20 dan Ulangan 32 ayat 9 disebut di sini sebagai sebuah umat. Ya, pusaka, ya Yakub. Secara khusus berarti kita dianggap Tuhan betul-betul penting. Seberapa penting itu, kata Pendeta Panjaitan tadi. Tapi hal yang menarik, Pendeta, ketika Yesus juga katakan kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku, ya, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Siapa ibu dan saudara-saudaraku? Itu adalah mereka yang ya menuruti firman, kan begitu. Jadi Yesus posisikan, Yesus ulangi kembali kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, hubungan kita ini seperti anak dan bapa. Tapi saya lihat kebanyakan kita ada yang, ya saya juga sih salah satunya, Pendeta, memposisikan diri sebagai hamba dan kepada Tuan gitu ya, atau pemilik. Kan kita berdoa, hambamu, hambamu. Jarang kita juga memperkenalkan pembicara, ini adalah anak Tuhan. Selalu hamba Tuhan.
bukankah itu menjauhkan diri? Padahal Tuhan sudah berusaha panggil kita anak, lalu di saat yang lain kita, ya saya hamba, dia adalah Tuhan. Bukankah itu menjauhkan diri atau salahkah itu pendeta? Atau bagaimana? Enggak salah. Itu tidak salah. Yang menjadi salah adalah kalau konteksnya yang kita tidak mengerti. Baik. Karena di perjanjian banyak ayat katakan hamba-hambaku yang setia, engkau adalah hambaku. Dalam konteks kepemilikan, ya kita hambanya. Karena kita sudah dibeli kan, ditebus. Kita hamba. Dalam konteks utang dosa, pendeta, ya? kepemilikan. Oke. Dalam konteks hubungan, nah itu. Kenapa disebut anak? Karena dianggap dekat. Kenapa disebut saudara? Karena dekat. Nah, ini pengalaman. Sekarang sudah susah diikutin. Waktu kami masih anak-anak di Bandung, saya ingat masih kelas 3 SD dulu. Kebun binatang Bandung di Taman Sari. Norman tahu kali itu ya. Saya juga tahu. Saya juga tahu. Jadi gimana kami mau masuk ke sana gratis? Karena kan diumumkan di situ anak-anak di bawah umur sekian itu gratis. Gratis. Gimana caranya? Kalau kita masuk sendiri pasti nggak dikasih izin. Iya. Tapi kalau ada orang tua yang mendampingi dikasih izin. Gimana caranya? Jadi tahu apa yang kami buat? Gimana, pendeta? Begitu ada orang-orang tua ngantri untuk masuk pegang tiket, kami lihat mana orang tua yang tidak ada anaknya. Tahu apa yang kami buat menunjukkan bahwa kami adalah anaknya? Kami Iya. pegang tangan orang tua ini. Itu masih kecil, pendeta, ya? Udah Kelas 3 SD. punya Kelas 3 SD. pikiran seperti itu. Luar biasa. Pegang, masuk. Artinya apa? Ini memang ada hubungan dekat. Itu satu. Lalu yang kedua, nah, kita sama-sama kuliah di Unai kan. Kan sering orang tua kita nitipkan. Ya, betul. Titip anak kita ya. Sama kepas ya, pendeta, ya? Atau jaga beremu ya. Kan kita nanya, mah bere dari mana? Ah udahlah kita orang Batak semua berenya semua itu. Kalau itu kenapa? Iya, betul. Itu mau menunjukkan bahwa hubungan itu sangat dekat. Nah, tapi di sisi yang lain, waktu di asrama, kita kan nggak panggil langsung kepala asrama itu tulang kan? Kita Iya. panggil apa? Sir. Sir. Betul. Tapi kalau ini diacak, waktu acara keluarga kita panggil sir, waktu urusan administrasi asrama kita panggil tulang, apa yang terjadi? Dimarahin kita kan. Apa sir tulangmu aku? Di asrama, sir. Kan kira-kira seperti itu. Jadi istilah di atas itu seperti orang tua dan anak itu menunjukkan bahwa ini orang spesial loh. Orang istimewa di hadapanku. Nak, mari nak. Kita kan senang kalau dipanggil. Dek, mari dek. Oh, berarti dia psst, sini. Woi gitu, pendeta. Woi. Itu kita nggak nyaman nih. Tapi kalau dek, mari dek, apalagi disebut nama kita kan. Iya, betul. Itu menunjukkan satu hubungan yang sangat dekat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, pendeta. Ada tambahan dari saudara Norman? Kayaknya sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi sudah sangat jelas. Baiklah. Oke, pemirsa yang ada di rumah, waktu kita menandakan untuk break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Pelajaran hari Jumat, silakan Pendeta Panjaitan. Ya, kembali ke judul perjanjian kekal. Kita lupa tadi bahas apa sih kekal itu. Kekal itu selalu eksis ya, selalu ada. Covenant kita sudah singgung tadi sedikit seperti yang saya singgung di saya punya Bible elektronik ini, gambar tenda dengan kepala. Artinya pada waktu covenant itu, perjanjian itu diucapkan, dijanjikan, diikrarkan, itu mengartikan bahwa orang yang terikat dalam perjanjian itu akan mendapatkan kehidupan. Walaupun bisa saja dengan berjalannya waktu, kematian akan menjadi bagian mereka. Itu yang kita pelajari bahwa sebelum bumi ini diciptakan, Allah dengan Kristus, Allah Bapa dengan Kristus sudah berjabatan tangan
mengadakan perjanjian bahwa dialah akan menjadi pengaku itu adalah, ya sayalah yang salah itu, sayalah yang menanggung upah dosa daripada orang-orang yang berdosa. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah pada saat orang berjanji, itu orang yang spesial, orang yang istimewa. Contohnya, ya kita sama-sama orang Batak, bagi seorang Batak ada namanya marpadan. Berjanji seperti kami Panjaitan dengan Manulang ada perjanjian kami. Jadi kalau kami ketemu dengan marga Manulang langsung akrab karena sudah ada perjanjian, walaupun menurut yang saya tahu Panjaitan tidak boleh menikah dengan Manulang yang saya tahu, walaupun ada juga, itu ya normal lah. Kira-kira seperti itu. Hubungan itu menjadi apa? Menjadi dekat. Dan kabar baiknya adalah walaupun kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam arti selalu melanggar kesepakatan dalam perjanjian, Allah selalu mencari kita. Allah selalu mencari kita. Itu kabar baik. Jadi seperti buku Perjanjian Lama katakan, carilah Allah selama dia masih bisa apa? Ditemui. Artinya apa? Kita jangan lari. Kalaupun kita terhindar melakukan kesalahan, Tuhan masih mau mencari mencari kita. Baik, seperti biasa saya akan bacakan dari pelajaran hari Jumat ya, Yosef, dari kutipan-kutipan yang menarik ini. Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan hukum agama. Itu selamat oleh karena perbuatan. Jadi seperti budak kita. Melalui perjuangan untuk memenuhi tuntutan hukum dengan kekuatan kita sendiri. Ada harapan bagi kita hanya ketika kita di dalam Yesus Kristus. Injil itu diberitakan kepada Abraham, melalui mana dia mendapatkan pengharapan, yang merupakan Injil yang sama yang diberitakan kepada kita saat ini, melalui mana kita juga bisa memiliki pengharapan. Abraham memandang pada Yesus, yang adalah juga penulis dan penyempurna iman kita. Jadi pada waktu kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, kita diperbudak oleh perbuatan. Kenapa? Kita tidak bisa keluar dari situ. Tetapi Injilnya, kabar baiknya, gospelnya adalah, good newsnya adalah dengan memandang kepada Kristus, maka pengharapan itu akan ada menjadi menjadi bagian kita. Kenapa penting pengharapan ini? Sekarang kita masih COVID-19 nih ya, makanya kita masih pakai masker sekarang. Iya nih, pendeta. Salah satu salah satu kunci lah orang yang terkena COVID-19 itu sembuh adalah pengharapan. Kalau dia sudah tidak semangat, imunnya akan turun, kan kira-kira seperti itu. Lalu membuat seorang lelaki itu semangat, ada pengharapan akan diterima oleh wanita yang dia sukai. Kan makanya jadi semangat. Tapi kalau tidak ada semangat, ya sudahlah, lemas-lemas dia. Jadi nolep ya pendeta ya. Jadi pengharapan itu sangat sangat penting, dan pengharapan itulah Injil itu, dan itu kekal, selalu ada. Sejak dulu, walaupun viralnya istilahnya ya, viralnya itu Betul. di zaman Abraham ke kita sekarang dan nanti. Itu kesimpulan yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak pendeta dan tambah-tambahan yang disampaikan oleh saudara Norman atas diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Pemirsa yang ada di rumah, kalau sudah bosan dengan janji-janji mantan, yuk ikutin janji Tuhan. Tetap bersama dengan kami dalam program-program Hope Channel Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.